pemirsa di rumah, kembali lagi bersama kami dalam program Kampungku. Tentunya selama 60 menit ke depan, saya Dalin Samsin dan rekan saya Suwarna Rahmat Putra akan menyajikan berbagai macam informasi yang menarik dan juga unik dari berbagai macam daerah dan kampung yang berada di Sumatera Selatan. Dan tentunya kita akan mengulas berbagai topik yang tentunya mengedukasi dan memberikan nilai informasi untuk pemirsa yang ada di rumah semuanya. Nah, Dela, dalam program Kampungku kali ini kita akan banyak sekali membahas tentang informasi-informasi unik dan juga menarik tentunya sekitar kampung yang ada di Sumatera Selatan. Betul Tapi sekali. sebelum itu aku juga mau mengingatkan Dela bahwa kita tetap dalam situasi pandemi. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, kalau mau keluar rumah tetap pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Apalagi bentar lagi mau puasa nih, nanti desak-desakan beli takjil jangan sampai loh ya. Betul sekali. Nah, Suwarna, ngomong-ngomong tentang bulan puasa, tidak terasa bentar lagi kita akan merasakan yang namanya bulan suci Ramadan. Bener, dan kebetulan memang situasi hari ini aku kayak sesuai banget kalau untuk menyesuaikan bulan puasa adalah bibir aku udah kering-kering ini, menandakan kesiapan aku untuk ikut bulan puasa nanti. Nah, ngomong-ngomong tentang bulan puasa nih, ada tradisi di Indonesia khususnya, ini ada tradisi yang namanya sedekah ruah. Tahu nggak nih Suwarna sedekah ruah itu apa? Tahu dong, karena memang waktu aku dulu masih tinggal di Empat-Lawang, pas masih kecil aku sering banget ikut yang namanya sedekah ruah. Jadi biasanya kalau sedekah ruah di berbagai daerah mungkin sama ya tradisinya, selain memang untuk menyambut Ramadan, terus juga untuk mendoakan sanak saudara yang sudah meninggal. Betul dan sekali. juga dijadikan sarana untuk berkumpul bersama keluarga dan rekan-rekan sahabat di rumah. Betul sekali, seperti halnya ini ada sedekah ruah, tradisi juga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar dari Kabupaten Oku. Nah, mungkin apa sih yang jadi pembeda sedekah ruah Oku dan juga yang ada di daerah lain? Nah, biar nggak makin penasaran, Dela, ini dia liputannya. Dalam perjalanan kami kali ini ke Kabupaten Oku, ada sebuah desa yang kami lewati sedang berkumpul bersama dan tengah bercengkrama. Ternyata warga sedang mengadakan tradisi sedekah ruah atau biasa disebut ruahan. Salah satu tradisi yang turun-temurun dan lestari di kalangan masyarakat. Sedekah ruah dilakukan mulai pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, yaitu bertepatan 15 Sya'ban menjelang bulan Ramadan. Ya, tentunya warga desa Bandar menjadikan tradisi ruahan sebagai tradisi mendoakan orang yang telah meninggal dunia, seperti orang tua, adik kakak, maupun keluarga dan lainnya. Selain mengirim doa untuk orang-orang yang sudah meninggal, tradisi ruahan juga biasanya diwarnai dengan sedekah berupa makanan. Dengan mengirim makanan ini biasanya juga dilakukan secara bersama-sama dengan berkumpul bersama warga lain atau di suatu tempat. Kalau kita ruahan ini segelintir kita memerlukan karena bukan artinya kita hajatan yang begitu besar. Namun artinya kalau untuk di malam harinya semua masyarakat, kepala keluarga hadir semua. Kalau makanan ini biasanya kalau dari yang segelintir ini biasa ada yang ngebawa, ada juga artinya kita persiapkan dari tuan rumah gitu. Tapi sesama artinya masyarakat yang ada di desa ini selalu artinya mengadakan kerjasama dan gotong royong. Perayaan ini juga menjadi momen penting berkumpulnya keluarga menjelang datangnya Ramadan, dan tradisi ini juga digunakan sebagai momentum untuk beramal soleh kepada orang lain. Mereka berlomba-lomba memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan.
pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Bandar bertepatan di Oku, di mana terlihat aktivitas warga di belakang saya sedang gotong royong memasak, yang memang secara rutin menjelang bulan Ramadan warga di sini berbondong-bondong untuk melaksanakan sedekah ruah. Dari sini kita melihat bahwa tradisi ini memiliki kaitan erat dengan agama Islam. Nilai-nilai Islam banyak terkandung dalam perayaan tradisi ini. Nilai-nilai keimanan dan juga sosial seperti bersyukur, bersedekah, hingga mempererat tali silaturahmi. Wim, bagus tuh Wim. Dia lagi gitu ya, ambil Wim. Pelan-pelan Kak, kaki dulu. Nah, itu dia Suwarna, ada liputan dari Desa Banjar Kabupaten Oku, di mana di sini memang selain mereka ini sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi, juga keluarganya masih sangat kental ya Suwarna. Iya, memang jadi bikin kangen tau nggak Dela kalau pulang ke kampung. Di Palembang aku sering juga tuh datang ke sedekah ruah yang ada di kota Palembang, tapi suasana kekeluargaannya kurang dapet, suasananya kurang sunyi gitu loh. Iya. Kalau di desa kan enak, kita maghrib biasanya setelah yasinan, nanti bercengkerama untuk melanjutkan ke sholat isya, suasananya yang jadi beda. Betul sekali. Nah Suwarna, kembali lagi ke ibu kota provinsi Sumatera Selatan, yaitu kota Palembang, di mana seperti yang kita ketahui pemirsa di rumah, kota Palembang ini menjadi kota tertua di Indonesia. Salah satu kota tertua yang ada di Indonesia, karena untuk kota Palembang sendiri mulai sah menjadi kota itu sejak tahun 683. Wow, berarti ini sudah memasuki kira-kira 1337 tahun ya Suwarna? Oh, tepat banget hitungannya Dela ya, akurat banget, kayak udah dipersiapkan gitu. Nah Dela, karena memang sejarahnya yang panjang dan juga nilai histori yang memang cukup unik dari kota Palembang sendiri, Dela tahu nggak sih bahwa kita juga punya yang namanya kota tua, bukan hanya di Jakarta doang punya kota tua. Iya, itu berada kurang lebih itu daerah Sekanak bukan ya? Benar, Iya. daerah Sekanak 1 km dari Jembatan Ampera. Betul itu sekali. bangunannya kalau aku masih bilang itu masih memiliki nilai historinya. Jadi mungkin kalau cenayang-cenayang yang lagi nonton ini pengen ngelihat situasi dan situasi dan untuk zaman dulu, pada saat Palembang masih zaman dulu, mungkin bisa dilihat dari bangunan itu kali Iya, ya. betul sekali. Selain juga di sana historical masih kental, di sana juga banyak sekali adat istiadat dan juga tradisi, budaya dan makanan khas kota Palembang yang masih tersedia di sana. Nah, inilah liputan dari kota Palembang kami sajikan untuk Anda. Kota Palembang sudah berdiri sejak tahun 683 Masehi dan menjadi salah satu kota tertua yang ada di Indonesia. Dengan usia yang mencapai 1337 tahun, Kota Palembang meninggalkan banyak sejarah serta bangunan-bangunan lama yang ditinggalkan. Salah satunya yang ada di kawasan Kalau kemarin tidak kata Bank BRI, sekarang nggak ada Bank BRI kan? Bank BRI dulu. Kalau kemarin itu kan bangunan, cuman kalau posisi bangunan tidak banyak berubah, sebagai cuma dicat-cat aja. Kok dari warga sekitar sendiri tuh pengen nggak sih ada perubahan dari untuk bangunan mereka? Ya, kalau dari warga sih agak susah dia pengen berubah bangunan, karena rata-rata kalau daerah ibu ya, kalau daerah ibu rata-rata milik pribadi, jarang ada yang ngontrak karena udah turun-temurun dari orang tuanya. Usaha ini kakeknya dulu, orang tuanya juga sekarang usaha.
kalau tahun sudah lama, dari tahun 70-an kan. Karena bukan itu kan tahun 70-an sampai sekarang. Mana nih Pak, kalau kita juga perbedaannya pas jualan zaman dulu sama zaman sekarang ya kan masih banyak perbedaan. Kalau jam dulu kan toko masih dikit lah ya jumlahnya, jadi penjualan juga pembeli juga banyak juga kan. Nah, sekarang kan toko sudah banyak, pembeli juga banyak kan, ya, banyak pilihan lah, jadi otomatis menurun kan dari omset lah gitu. Cuman masalah yang pembelian itu kan biasa lancar, kan sisi ini sudah kurang dari zaman dulu kan sudah ramai, sekarang sudah banyak toko. Oh, rupanya Dela bukan hanya ada di ibu kota, kota tua, tapi di Palembang juga ada rupanya. Dan karena memang lokasinya yang berada di pusat kota, sekarang sudah menjadi sentra ekonomi dari masyarakat Palembang. Luar biasa sekali, selain memiliki nilai historis dan juga memiliki manfaatnya untuk masyarakat kota Palembang itu sendiri. Iya, betul sekali. Setelah ini kami akan menyajikan banyak lagi informasi mengenai daerah-daerah atau kampung di daerah Sumatera Selatan. Tentunya tetap bersama kami dalam program Kampungku. Dan kita kembali lagi dalam program Kampungku. Nah, Dela, tadi kan kita sudah membahas ada dua desa dan juga dua topik utama dalam program Kampungku kita, dan kita beralih ke informasi yang selanjutnya. Iya. Aku mau nanya ke Dela dulu nih. Dela sebagai seorang wanita karir yang aktivitasnya banyak banget dari pagi sampai malam, yang kerjanya ngendorse mulu. Nah, Dela biasanya kalau sarapan pakai apa? Biasanya sih kalau sarapan ya pasti kita harus memenuhi protein dulu kan ya. Benar. Protein, sayur mayur, dan juga jangan lupa kita minum vitamin. Bener banget itu Dela. Aku rasa kalau mau nyukupin semua itu Dela butuh makanan banyak banget dong. Nggak mungkin kita pagi-pagi udah makan nasi dan karbo banyak-banyak. Aku rasa nanti kenyang di pagi hari, malah jadinya ngantuk. Betul untuk menjalani sekali. aktivitas. Nah, ini ada informasi, Dela doyan telur nggak? Ya pastilah kan. Suka banget tentunya. Dela tahu nggak sih, ternyata protein yang ada di telur itu bisa untuk mencukupi kebutuhan energi kita dalam menghadapi aktivitas sehari-hari. Betul sekali. Nah, selanjutnya informasi yang kita akan sajikan untuk pemirsa di rumah ini berasal dari Kota Lahat. Ternyata Kota Lahat ini bukan hanya terkenal dengan tambang batu baranya, namun di sini juga ada peternakan telur. Ya, tepatnya ada di Desa Penandingan, Kecamatan Tanjung Sakti. Betul sekali. Nah, di sana Dela rupanya menjadi desa yang menghasilkan ayam petelur yang cukup banyak, Dela. Bahkan untuk satu kecamatan itu, untuk kebutuhan telurnya tercukupi dari budidaya ayam petelur yang ada di sana. Luar biasa banget, Dela. Jadi selain mencukupi kebutuhan gizi dari masyarakat setempat, tapi juga bisa menjadi nilai ekonomis. Betul sekali. Nah, mungkin pemirsa di rumah penasaran, gimana sih peternakan telur ini yang ada di Kota Lahat? Ini dia kami sajikan untuk Anda. Untuk Desa Penandingan tadi, dari program tersebut, kami Beginilah suasana di Desa Penandingan, Kecamatan Tanjung Sakti, Pumi, Kabupaten Lahat. Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari nenek moyang mereka, yakni gotong royong. Desa Penandingan terletak di Jalan Lintas Tanjung Sakti, Mana, Bengkulu Selatan. Dengan luas wilayah 19,73 km persegi, dihuni oleh 1.185 jiwa. Desa ini mempunyai lahan pertanian yang luas dengan komoditi unggulan kopi dan padi.
Masyarakat di desa ini hidup berdampingan dengan jiwa sosial tinggi. Setiap ada hajatan, mereka akan saling bekerja sama satu sama lain. Bahu-membahu dalam penyelenggaraannya agar berjalan sukses, seperti mengangkut kursi dan keperluan lainnya bagi bapak-bapak, dan untuk urusan dapur diambil alih oleh kaum wanita. Masuk TPRI, Pelonggong. Namun dari semua potensi alam yang ada itu, desa ini ternyata punya aset sebagai kemandirian pangan. Hadirnya sebuah peternakan ayam petelur menjadikan Desa Penandingan salah satu pemasok kebutuhan telur ayam di pasaran. Sebanyak 3.000 butir telur ayam siap dipasarkan setiap harinya. Telur-telur itu disebar ke pasar Simpang Tiga Pumi dan di sejumlah kalangan, serta di sejumlah warung kecil untuk dipasarkan ke masyarakat umum. Ada juga kebutuhan telur untuk keluarga yang dipesan langsung. Semuanya dipasok dari peternakan ayam di Desa Penandingan. Namun diakui peternak, pasokan 3.000 butir telur ayam masih belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di dua kecamatan Tanjung Sakti, Pumi, dan Pumu. Ini tergantung ayam. Kalau sekarang posisi sekarang ayam ini kisaran 3.000 butir lah telur. Per hari? Iya, per hari 3.000. Jual di lingkaran Tanjung Sakti inilah. Tanjung Sakti Pumu, Tanjung Sakti Pumi ini. Itu kita sudah mencukupi pasar apa belum? Belum, masih kurangan kalau mengikuti pasaran di daerah Tanjung Sakti. Sementara itu, diakui Leo Andika, Kepala Desa Penandingan, kehadiran peternakan ayam itu berdampak baik bagi masyarakat desa. Kehadirannya justru memberikan kesempatan lapangan pekerjaan bagi warga desa, sehingga dapat membantu pemerintah desa mengentaskan masalah pengangguran bagi para pemuda desanya. Selain itu, wilayah yang mayoritas masyarakatnya petani ini dapat memanfaatkan kotoran ayam sebagai pupuk penyubur tanaman, karena kotoran ayam petelur dinilai baik untuk pertumbuhan tanaman pertanian. Di Desa Tanjung Penandingan, Kecamatan Tanjung Sakti Bumi, terdapat ternak ayam petelur. Jadi dengan adanya ternak tersebut, kebutuhan masyarakat Desa Penandingan dan sekitarnya telah terpenuhi. Tadinya membeli dan mendatangkan telur dari luar daerah, sekarang tercover dengan ternak di Desa Penandingan. Dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Penandingan. Desa Penandingan memiliki potensi menjadi desa mandiri pangan, sehingga meski di masa pandemi seperti saat ini, Desa Penandingan tetap bisa bertahan dengan sejumlah kemandirian pangan yang ada di desanya. Nah, itulah tadi Suwarna liputan mengenai peternakan ayam petelur dari Kabupaten Lahat. Selanjutnya kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk jalan-jalan lagi ke Kota Nanas. Kota Nanas? Iya, coba di mana tuh? Ada di Prabu Muli. Betul sekali. Nah, tapi kita kali ini bukan mau membahas tentang nanasnya. Kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin pemirsa di rumah juga mikirin ini bakal jadi suatu hal yang tidak bermanfaat.
Apa itu Dela? Boleh Apa? kasih clue nggak kira-kira? Kita akan bahas apa nih yang dari Prabu Muli? Karena biasanya orang kalau mikir Prabu Muli langsung ke nanas. Betul sekali. Namun di Kota Prabu Muli ini selain juga ada olahan tentang nanasnya, di sini juga masyarakat Prabu Muli dapat mengolah kembali sampah menjadi sesuatu hal yang lebih berguna dan bernilai jual. Oh, rupanya ada inovasi yang ditawarkan dari Prabu Muli. Tepatnya kalau di tangan Bapak Syapsidi Prabu Muli ini di Desa Wonosari tepatnya, semua limbah Dela terkait limbah sampah, plastik, karet dan lain-lain semuanya bisa diolah kembali menjadi barang yang layak guna. Betul sekali. Itu karena tidak semua sampah atau tidak semua limbah itu merugikan ya, Suwarna ya. Kalau kita kasih slogan limbah tak selamanya indah. Oh, bukan. Limbah tak selamanya tidak berguna. Betul sekali. Untuk itu langsung saja kita saksikan, ini dia liputannya. Mendengar kata sampah atau limbah, bisa saja orang akan spontan berpikiran negatif tentang sesuatu yang tak mengenakan. Di Prabu Muli, Sumatera Selatan, ada beberapa limbah seperti ban yang justru bermanfaat dan mendatangkan rupiah. Memang, limbah dalam bentuk asal mulanya ini harus diproses dan diolah dulu menjadi salah satu produk baru. Setelah itu, baru bernilai ekonomi dan bermanfaat. Di tangan Sapsidi, warga Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabu Muli Utara, Sumatera Selatan, limbah ban bekas diubah menjadi barang yang berguna, sekaligus bernilai ekonomi. Tong sampah, pot bunga gantung, dan standing, serta ayunan yang enak dilihat dan berdaya guna ini semula berupa ban bekas. Saat disambangi di rumah sekaligus tempatnya bekerja, Sapsidi menjelaskan pembuatan produk-produk berbahan dasar ban bekas ini digelutinya belum lama. Seiring dengan bertambahnya usia, serta tak lagi mengandalkan mencari rezeki dari menjual jasa sebagai pengemudi truk, Sapsidi mulai berkreativitas mengubah ban bekas menjadi suatu produk yang bernilai dan bermanfaat. Kan tergantung banyak. Ya, tinggal maku kan. Kini, hasil karya Sapsidi sudah berbentuk barang baru yang bermanfaat serta menarik untuk dimiliki. Dari cerita Sapsidi, saat sebelum virus corona melanda, buah karyanya banyak dipesan, terutama dari sekolah-sekolah untuk keperluan taman. Setelah produk kreasinya diminati, tentu menjadi peluang sekaligus mendatangkan rupiah. Yang kayak ini kan bisa bermacam-macam motifnya itu. Nah bisa kalau ada yang mau ikut ya kita terima kan gitu. Nah, ya kebanyakan orang ini mau kan, tapi itulah. Jadi tidak ada sepenuhnya dia yang minat itu. Kalau saya sih sepenuhnya minat itu. Saya nggak diajak. Dalam proses pengerjaan kerajinan berbahan dasar ban bekas, Sapsidi masih menggunakan alat-alat sederhana. Untuk itu, kedepannya ia berharap ada bantuan peralatan kerja, sehingga produk yang dihasilkan dapat lebih bagus serta lebih banyak. Sudah diwarnai. Kalau ini untuk pot gantungnya Pak, itu nanti. Kehadiran pengrajin berbahan dasar ban bekas di Kelurahan Wonosari,
Prabu Muli Utara mendapat perhatian dari Sang Lurah. Sebagai bentuk dukungan, pihak Kelurahan Wonosari membantu promosikan produk karya warganya. Menurut Sang Lurah, kreativitas dan kemandirian warga ini selaras dengan misi Kelurahan Wonosari, Prabu Muli Utara. Kita mewawancarai UMKM yang ada di Wonosari, dan kemudian produk-produk mereka itu kami tampilkan di website, Pak. Jadi itu juga sekaligus mengenalkan produk-produk warga kepada masyarakat umum gitu. Jadi mereka yang kebetulan selagi nyari itu bisa langsung menghubungi mereka di website itu, bisa langsung nyambung ke kontak WhatsApp si penjualnya begitu, Pak. Jadi kami bantu pemasarannya. Produk-produk berbahan dasar ban bekas karya subsidi warga Prabu Muli Sumatera Selatan ini pembelinya tak hanya warga lokal tetapi juga dari luar Prabu Muli. Wah, ternyata memang seperti yang slogan yang dibilang oleh Suwarna tadi ya, bahwa limbah tidak selamanya merugikan. Ya. Seperti halnya yang dibuat oleh masyarakat kabupaten, kami Kota Prabu Muli ini, limbah dapat lagi diolah menjadi suatu hal yang bermanfaat dan bernilai jual, seperti ada pot bunga. Ada pot bunga, ada ayunan, ya? Ada kursi juga, dan meja juga. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah ini, kalau ada ban bekas di rumahnya, boleh mungkin berkreasi DIY. Wow. Siapa tahu bisa jadi perabotan, siapa tahu nanti bisa memiliki nilai jual, dan bisa menjadi bisnis ataupun usaha pribadi. Betul sekali. 3R ya Suwarna, reuse, reduce, and recycle. Itu dia pedomannya. Nah, adalah nanti kita akan masih membahas terkait informasi dan juga inovasi-inovasi yang ada di desa di Sumatera Selatan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Kampungku. Baiklah pemirsa di rumah, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Kampungku. Tentunya selanjutnya masih kami akan menyajikan berbagai macam informasi yang menarik dan juga unik dari berbagai macam daerah dan kampung yang berada di Sumatera Selatan. Nah, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Kita akan balik dulu ini ke kampung halamanku tercinta. Iya. Lagi-lagi aku selalu excited kalau bahas tentang materi yang datang dari Kabupaten Parlawang. Karena memang ini mengingatkan aku akan kampung halaman sebelum aku bisa mudik. Nah, jadi ada informasi bahwa rupanya di Kabupaten Parlawang, tepatnya di Kecamatan Tebing Tinggi, ini ada madu dari lebah kelulut. Wow, itu madunya jenis lain ya? Iya, ini kabarnya ini memang budidaya madu, budidaya lebah yang juga memang dari lebah yang tidak bisa menyengat. Wow, penasaran banget nih gimana sih madu dari jenis lebah yang tidak biasa ini ya. Suwarnanya mungkin pemirsa di rumah juga penasaran gimana sih jenis madu ini. Ini liputan dari Empat Lawang untuk Anda. Ya baik saudara, saat ini saya sudah berada tepatnya di kawasan Perumnas MTS Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Melihat seperti apa pembudidayaan madu kelulut. Mari ikuti saya. Jika melintas di kawasan padat penduduk ini ada pemandangan yang berbeda, yaitu deretan kotak kayu berjajar di pinggir jalan dan juga di halaman pekarangan rumah. Salah satu masyarakat di sini memanfaatkan area pinggir jalan dan pekarangan rumah untuk dijadikan pembudidayaan koloni madu kelulut. Madu kelulut atau Meliponin trigona merupakan madu lebah tanpa sengat yang saat ini banyak dibudidayakan masyarakat dalam keperluan pengobatan modern. Budidaya madu kelulut termasuk sangat mudah dan bahkan tidak ada kendala karena sifat lebah yang liar dan pemakan semua jenis bunga. Budidaya yang dilakukan lebih fokus pada pemeliharaan bunga. Manfaatnya pun pekarangan rumah menjadi indah karena ditumbuhi bunga dan menghasilkan madu dengan harga 3 kali lipat dari harga madu biasa. Ini sudah berapa kali kita panen? Walaupun tidak ingat, dia kalau dia makan, jangan usap,
Hasil budidaya ini bisa mencapai 200 hingga 500 mm dengan masa panen 45 hari, tergantung dari kondisi vegetasi lingkungan sekitar. Harga madu kelulut ini mencapai 300.000 per liternya, dan saat ini sudah ada 70 topeng lebah kelulut yang dibudidayakan selama 5 bulan dan akan terus bertambah. Jadi kalau untuk madunya itu dari sisi ekonomis juga itu lebih dari harganya lebih tinggi dari madu yang jenis sialang atau dorsata atau jenis mellifera. Itu bisa 3 kali atau 4 kali lipat dari harga madu biasa. Mudah dan tidak menyita waktu karena kita cuma butuh waktu saat panen. Berarti sifatnya liar ya? Liar dan tidak perlu kalau kita ternak ayam kan itu masih perlu dibuka, ditutup, kasih makan. Kalau ini tidak perlu lagi. Ini pemasaran masing-masing. Jadi kawan-kawan yang lain maupun saya itu sudah memanfaatkan media sosial yang ada, bisa IG atau rata-rata melalui Facebook. Selain ingin terus mengembangkan produksi madu kelulut secara mandiri, warga Kelurahan Tanjung Kupang, Kabupaten Empat Lawang ini juga menyambut baik masyarakat yang ingin membudidayakan dan memproduksi madu kelulut hingga menjadi bisnis yang menguntungkan dan menggiurkan. Dari awal ya. Nah rupanya Dela, aku udah bisa berapa tahun aku nggak mudik Dela ya, udah kangen banget sebenarnya aku tuh pengen mudik ke Empar Lawang. Rupanya sekarang udah ada budidaya lebah dengan yang tidak menyengat gitu loh, dan madunya bisa juga menjadi nilai ekonomis, dijual di pinggir jalan dan dekat rumah aku Dela. Mungkin liputan tadi bisa jadi sedikit mengobati rasa kerinduan Suwarna ya terhadap kampung. Nggak bisa, pokoknya aku harus pulang pokoknya tahun ini harus mudik. Oke. Nah selanjutnya di Suwarna kita akan beralih lagi membahas masih makanan dan juga kuliner, namun dari tempat yang berbeda, yaitu dari Oki. Di sini itu ada kemplang, yaitu ada kemplang yang tidak biasa juga nih Suwarna. Apa? Kemplang dari lebah tidak menyengat? Bukan. Di sini itu ada kemplang namanya kemplang Terate. Iya, betul sekali. Ini menjadi salah satu sebenarnya kemplang mungkin kalau untuk masyarakat Palembang, Sumatera Selatan tidak asing lagi. Karena memang sudah menjadi makanan pokok. Selain dari nasi dan pempek, kemplang juga wajib hadir. Kalau nggak ada kerupuk, nggak ada kemplang, aku nggak bisa makan. Jadi wajib hadir di setiap lauk aku itu ada kemplang. Dan teristimewa ini kemplang dari Ogan Komering Ilir, kemplang Terate terbuat dari 100% ikan sungai pilihan. Wow. Oh, kayak promosi produk aja. Kualitasnya memang sudah tidak diragukan lagi ya Suwarna. Top, karena memang aku kalau dibanding ikan laut, aku lebih doyan ikan sungai. Ikan betok, ikan gabus itu rawa. Pengetahuan ikan Dela masih minim. Kayaknya Dela harus lihat dan cuplikan tentang liputan kita yang ada di Oki. Ini dia liputannya. Inilah kemplang Terate yang memiliki cita rasa khas karena terbuat dari bahan baku utama ikan atau iwak sungai yang berukuran kecil seperti ikan betok. Kemplang ini diproduksi oleh sebagian besar warga Desa Terate, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang termasuk salah satu wilayah penghasil kemplang yang cukup diminati masyarakat. Wilayahnya yang dikelilingi sungai menjadi alasan melimpahnya hasil sumber daya alam ikan, sehingga warga memanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kemplang.
Pemirsa, Provinsi Sumatera Selatan memang memiliki berbagai kuliner khas dan salah satunya adalah kerupuk kemplang atau yang lebih kita kenal dengan kemplang tunu. Dan hampir setiap kabupaten kota biasanya memiliki kemplang khas daerahnya masing-masing. Salah satunya di Desa Trate, Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Oki. Di sini warganya menamai kemplangnya dengan sebutan kemplang Trate. Seperti apa produksinya? Kita saksikan Kampungku. Terdiri dari 6.000 penduduk, hampir 25% warga Desa Trate memiliki mata pencaharian memproduksi kemplang selain bertani dan berdagang. Di pagi hari pemandangan warga memulai aktivitas menyiang, membersihkan dan menggiling ikan dapat kita lihat di desa ini. Lalu adonan dan cetakan kemplang akan dijemur hingga kering dan akan kita jumpai di sepanjang jalan di depan halaman rumah warga. Di siang hari, warga mulai melakukan pemanggangan kemplang secara manual atau tradisional. Trate dicantumkan sebagai nama kemplang karena kemplang ini diproduksi di Desa Trate yang dulu disebut Lebak Trate. Karena sebagian besar kawasan desa ini merupakan wilayah perairan yang sering ditumbuhi tanaman teratai. Selain dari petani, di Desa Trate ini juga potensinya banyak sekali juga. Salah satunya kerajinan-kerajinan yang seperti ini. Ada penggilingan ikan dan juga pembuatan kelempang dan yang lain-lain juga ada banyak sekali itu. Sendiri apa khasnya? Kelempang Trate itu ini dia kalau menurut kami lebih gurih, lebih lembut, nggak terlalu keras gitu. Iya. Dan karena ikannya juga berbeda ya, Pak? Ikannya ya ikan dari sungai. Memang ikan-ikan yang ada di Sungai Oki ini? Iya, asli. Ikan sungai kita di sini. Menurut Ayib Rozali, salah seorang pelaku UMKM Kemplang Trate, ia sudah melakoni usaha ini selama puluhan tahun dan hasilnya mampu mencukupi kehidupan keluarga. Bahan baku ikan pun tidak sulit didapat karena banyak didapati di Sungai Komering. Apa bahan baku ikan yang dibutuhkan? Biasanya sih 15 kiloan. 15 kilo satu hari? Satu hari. Itu biasanya bisa dapat berapa? Dapat bersihnya 6 kiloan. 6 kilo? Jadi 6 kilo kemplang? Iya, 6 kilo ikan bersihnya. Oh, ikan bersihnya? Oke. Kalau untuk kemplangnya? Berkisar 700-an. 700 keping. Baik. Itu ikan apa yang digunakan biasanya? Ikan-ikan dari sungai ini lah. Ikan apa yang kebanyakan? Ikan palau, ikan sapil itu nah. Ikan betok. Ikan sungai yang jelas, dicampur. Kalau distribusinya nanti kemana saja? Kalau kami ini kan ke sini bawa ke pasar. Bawa ke pasar? Pasar Talang sana, Pakalampam, Pampangan, Oki, Anuspin. Kemplang Trate yang memiliki cita rasa khas ini didistribusikan ke pasar-pasar tradisional dengan harga per keping untuk kemplang ukuran kecil Rp250 dan yang berukuran besar Rp600.
Nah, itulah tadi Suwarna liputan tentang kerupuk dari Ogan Komering Ilir. Nah, selanjutnya kami masih akan menyajikan berbagai informasi tentang daerah dan kampung yang unik, menarik, dan serta inovatif yang berada di Sumatera Selatan. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Kampungku. Dan pemirsa, kita kembali lagi dalam program Kampungku. Nah, Dela, ini sudah masuk ke informasi-informasi di penghujung acara. Sayang banget, tapi tenang aja, masih ada 2 informasi tambahan yang akan kita berikan. Salah satunya adalah aku punya ide ini buat Dela. Nanti mungkin kalau di masa usianya sudah menginjak usia senja, bersama ayang tercintanya nanti. Kalau aku kan pengennya pulang ke desa, aku ingin berkebun gitu loh Dela, aku pengen beternak sapi, kambing, jadi pengen hidupnya di desa tenang gitu loh, jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota. Nah, mungkin informasi selanjutnya ini bisa menjadi salah satu referensi Suwarna nih untuk membuka ide bisnis terbaru nih. Karena Indonesia sendiri terkenal dengan rimpang dan juga berbagai macam tanaman-tanaman tradisional yang mampu mengobati berbagai macam penyakit. Seperti halnya ini yang dilakukan oleh ibu-ibu di kawasan Desa Talang Ubi, Kabupaten Pali. Aku juga sempat dengar itu Dela, katanya di sana itu memang pemanfaatan lahannya pun hanya menggunakan pekarangan rumah. Dan juga yang ditanam juga semuanya full organik. Pupuknya pun pupuk organik dari kotoran hewan, dan juga itu bisa menjadikan nilai jual juga. Selain menanam sayuran, mereka juga menanam tanaman herbal yang selain bisa dikonsumsi sendiri, rupanya bisa dijual juga. Oh, ini cita-citaku banget. Semoga setelah nonton ini Dela jadi inspirasi aku nanti buat membangun kehidupan di masa tua di desa tercintaku nanti, Dela. Betul sekali nih Suwarna. Mungkin pemirsa di rumah cukup penasaran tentang bagaimana ibu-ibu di kawasan Pali ini memanfaatkan lingkungan sekitar pekarangan rumahnya ini menjadi salah satu tempat untuk menumbuhkan kembali perekonomian keluarganya nih. Inilah liputan dari Kabupaten Pali untuk Anda. Berawal dari adanya penyuluhan lapangan mengenal ekologi tanah dan tanaman herbal, membuat ibu rumah tangga Desa Rejosari tertarik untuk mengembangkan tanaman herbal dan sayuran organik dari ilmu yang mereka dapat saat mengikuti penyuluhan lapangan. Karena menggunakan pupuk organik dari limbah kotoran hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, membuat ibu rumah tangga ini semakin tertarik karena bisa mengurangi bahan kimia di sayuran dan obat-obatan. Yang ini ini untuk obat apa? Batu ginjal. Oh, ini tengkuyung, ini untuk obat sakit pinggang, untuk menghancurkan batu ginjal. Ini terus cara perawatannya setiap minggu di itu. Dengan memanfaatkan lahan tidak terpakai dan pekarangan rumah, tanaman sayuran yang ditanam di sini ada 10 jenis dan 20 jenis obat-obatan herbal sesuai dengan kebutuhan dan keluhan penyakit yang sering diderita oleh warga. Beberapa sayuran yang ditanam seperti kembang kol, seledri, daun bawang, dan cabai. Sedangkan obat-obatan herbal yang seperti jahe, aloe vera, kunyit, dan temulawak. Di sekolah lapang itu kami dididik untuk mengenal ekologi tanah, kemudian mengenal tanaman herbal. Nah, disitulah kami mulai berasumsi, oh ternyata tanaman yang organik itu lebih baik daripada tanaman yang menggunakan pupuk kimia. Dari sanalah kami mulai menanam tumbuhan herbal, menanam sayuran yang memang benar-benar dari organik gitu, sama sekali nggak menggunakan pupuk kimia.
Di sini kami membedakannya itu kalau di pasaran itu merupakan sayur yang kebanyakan ya menggunakan pupuk kimia. Sementara untuk di PPMP ini kami menggunakan kompos dan juga bahan MOL, mikroorganisme lokal. Untuk pupuk kompos sendiri, kami mengelolanya sendiri, diperoleh dari hasil tumbuhan dan kotoran ternak yang berasal dari daerah sini dikumpulkan di rubah kompos ini. Sedangkan untuk MOL, pupuk cair itu kami buat sendiri menggunakannya sama tumbuhan yang ada di sekitar sini. Pupuk organik yang dipakai untuk tanaman sayuran dan obat-obatan dikelola sendiri oleh petani. Yang membedakan sayuran yang ditanam sendiri dengan sayuran yang ada di pasaran adalah bisa didapatkan langsung saat dibutuhkan, terlebih tanaman obat-obatan yang sulit didapatkan. Makan dulu, Be. Untuk saat ini, kurang lebih 20 ibu rumah tangga yang ikut mengembangkan budidaya sayuran organik dan tanaman obat-obatan. Sedangkan laki-laki yang ikut bergabung sebanyak 20 orang, namun difokuskan mengelola sawah dan padi. Hematnya banyak sih, kalau 1 bulan bisa-bisa 500.000 bisa hematnya. Kan sayuran mahal. Ini kita nanam sendiri. Ini kan bermacam-macam sayuran, ganti-ganti, jadi terus gitu. Kalau kangkung sih 3 minggu sudah panen. Kalau terong 1 bulan. Yang agak lama nih cabai. Tertarik mau ikut ini semakin banyak. Ada yang ini ibu-ibu PKK Suberjo mau ikut. Media tanam yang digunakan adalah polybag karena keterbatasan lahan yang digunakan. Namun untuk dipanen tidak memakan waktu yang lama. Sayuran dan obat-obatan ini dijual secara online, namun baru sebatas kawasan Kecamatan Talang Ubi dan sekitarnya. Nah, itulah tadi adalah informasi tentang penanaman tanaman organik dan juga berikut dengan pemanfaatannya. Dan hanya dilakukan oleh ibu-ibu di rumahnya loh, bukan memiliki tanah yang berhektar-hektar. Cukup dengan pemanfaatan lahan yang sedikit dan juga ilmu yang memadai, kita bisa bercocok tanam di rumah. Betul sekali. Nah, selanjutnya ini Suwarna, kita akan menyajikan informasi terakhir untuk Kampungku edisi pada hari ini. Ini kita akan membahas tentang padi nih Suwarna. Kamu tahu nggak sih daerah mana di Sumatera Selatan ini pemasok padi atau beras terbesar di Sumatera Selatan? Di mana ya? Kalau aku sih di Empar Lawang, padi juga ada, di Lahat juga ada, Pagar Alam juga ada. Tapi yang terkenalnya itu dari mana sih, Dela? Nah, Suwarna, di Sumatera Selatan ini sendiri, dari Kabupaten Banyuasin, tepatnya di kawasan Jalur ini menjadi salah satu kawasan pemasok beras terbesar di Sumatera Selatan. Oh, aku pernah ke sana, Dela, tapi aku dulu mancing di sana, di Jalur 17 kalau nggak salah namanya. Memang banyak banget sawah di sana. Tapi aku agak khawatir juga ke sana karena kemarin itu naik kapal dan kabarnya di sana banyak buaya. Wow. Jadi aku sebagai buaya melihat buaya berasa ngaca ya Suwarna. Nah, jadi Dela, selain memang memiliki potensi alam yang luar biasa di sana juga sebagai pemasok padi terbesar yang ada di Sumatera Selatan, dan memang untuk kualitasnya tidak bisa dibilang grade A. Iya, betul sekali. Nah, jadi Dela, mungkin ini bisa menjadi referensi juga untuk pemirsa yang ada di rumah, dan juga ilmu pengetahuan tambahan. Sebenarnya kita sehari-hari makan padi, makan nasi itu dari mana asalnya? Nih, liputannya untuk Anda yang di rumah. Kabupaten Banyuasin memiliki potensi pertanian yang cukup menjanjikan, terutama di wilayah pesisir Sungai Musi yang biasa dikenal oleh sebagian masyarakat sebagai wilayah jalur. Ada 2 akses untuk sampai ke wilayah jalur ini. Pertama, melintasi alur Sungai Musi menggunakan perahu speedboat, dan melintasi jalur darat bagi warga yang beraktivitas sehari-hari. Meski sudah dibangun akses jalan, warga masih harus menggunakan kapal penyeberangan dengan mesin kecil yang disediakan oleh warga.
Tak hanya kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 yang membawa hasil pertanian juga dapat menggunakan jasa penyeberangan tradisional ini. Dengan harga Rp150.000 per satu kali menyeberang untuk kendaraan roda 4 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 2. Dari mulai Desa Margosari, yaitu jalur 1, 2, hingga jalur 20. Penduduk di desa ini memiliki penghasilan dari bertani padi dan sebagian pengembangan usaha burung walet. Pada akhir bulan Maret ini, masyarakat sedang dalam masa pasca panen, sehingga banyak kendaraan penggilingan padi yang lalu lalang di desa ini. Nur Hayati, warga jalur 20 ini selain menjual padi hasil pertanian untuk konsumsi rumah tangga, padi yang sudah dipanen dan dikeringkan ini juga dijadikan beras menggunakan penggilingan keliling dengan upah 1 kg beras per 10 kg yang digiling. Cuman kalau 2 hektar cuma dapat 100. 100 karung. Hah? Ini padi. Iya. Dijual. Kalau 10 kilo 1 kilo ambilnya upahnya. Beratnya kalau yang bagus 74 75. Kalau yang bagus. Iya per kilo. 7.500. Sebagian besar hasil pertanian wilayah jalur ini dikirim ke kota Palembang. Namun akses jalan yang masih sulit membuat harga komoditi pertanian ini masih terlampau murah jika dibeli langsung dengan para petani. Nah, Dela, rupanya memang sudah tidak diragukan lagi bahwa jalur 20, daerah jalur 20 di Banyuasin ini menjadi salah satu daerah yang potensi sumber daya alamnya terutama padi itu melimpah sekali. Betul sekali. Nah, Suwarna, liputan tentang padi dari Kabupaten Banyuasin ini adalah liputan terakhir yang akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Ya, sedih banget Dela, kita harus berpisah dengan pemirsa yang ada di rumah, tapi tenang aja, di Selasa depan di pukul 17, tepatnya di pukul 5 sore yang sama, kita masih akan bertemu kembali dengan informasi dan juga ilmu-ilmu baru dan juga tentunya akan wawasan ke Sumatera Selatanan yang ada di Sumatera Selatan ini sendiri. Betul sekali, Suwarna, dan tidak henti-hentinya kembali kami ingatkan kepada pemirsa di rumah untuk selalu mematuhi dan juga melakukan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak. Dan kita ingatkan juga untuk pemirsa yang ada di rumah yang mungkin kampungnya ingin kita expose supaya bisa menjadikan nilai informasi juga untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan, boleh banget hubungi nomor yang di bawah ini. Iya, betul sekali, nanti 20 menit setelah Anda menelpon dan mengabari bahwa ada informasi yang unik dan juga menarik, 20 menit dari sana tim TVRI langsung menuju ke lokasi. Oke. Gercep banget pokoknya kalau untuk program Kampungku, untuk informasi pemirsa yang ada di rumah, kita upayakan yang terbaik, Dela, ya. Betul sekali. Dan itulah akhir dari tayangan Kampungku pada hari ini. Saya Suwarna Rahmat Putra. Saya Delnisa Amsin. Dan kita akan kembali lagi dalam Kampungku episode yang akan datang. Dadah.